Siap, sahabat Trias TV, kita kembali lagi ke episode yang kedua. Materi yang sama di momen yang sama sebenarnya, karena memang episode kita ini akan berlangsung agak cukup panjang. Materi cukup sangat menarik menurut saya sih ya. Saya juga berharap sahabat-sahabat TV semuanya bisa mengikuti, karena ini bagian daripada pemahaman kita di dunia kerja itu punya referensi yang kuat. Yang pertama pasti bicara tentang undang-undang, yang kedua perubahan undang-undang yang kemarin itu seperti apa. Itu hanya sifatnya mendukung iklim investasinya, ataukah benar-benar merubah tata cara kita untuk melakukan hubungan kerja yang bersumber dari perjanjian kerja. Pak Iwan, kita lanjutin ya. Saya kira minumnya sudah cukup. Mungkin yang harus ada kopi gitu ya. Menarik. Kopinya cuma gelas saja. Gitu. Ya. Nah, Pak Iwan, kalau kita mau perhatikan ya, setelah perjanjian kerja mengakibatkan hubungan kerja, munculnya hubungan kerja, habis itu ada akibat hukum yang banyak tadi. Kita melihat fenomenanya kan sekarang ini sudah bergeser ya. Masih mungkin sama-sama kita ingat pasal 54 ya. Perjanjian kerja itu sifatnya khusus gitu kan. Isinya adalah mengatur 1, 2, 3 sekurangnya itu. Termasuk masalah tempat, ruang, waktu. Ya toh? Terus kemudian isinya, pekerjaannya apa. Sekarang ini kan sudah masuk di dunia yang relatif seperti Pak Iwan disampaikan di depan tadi. Itu apa? Dunianya itu sudah berubah. Orang bisa bekerja di rumah. Betul. Orang bekerja di mana aja. Termasuk misalnya tentang mungkin pendapatan pun bukan lagi standar yang dipilih oleh sahabat-sahabat Trias yang mungkin sekarang lagi bekerja gitu ya. Kalau yang pekerja konvensional anggap aja sekarang ini ada segmentasi kan, ada buruh yang sifatnya non formal, ada orang formal, ada juga yang mulai bergeser kepada pekerja profesional gitu kan. Mereka nggak ngapa-ngapain, hanya sifatnya call, telepon, udah dapatnya lebih luar biasa gitu kan. Menurut Pak Iwan gimana pandangannya? Begini Pak Ahmad ya. Sebenarnya yang paling mendasar sekarang terkait dengan hubungan kerja, itu ada yang paruh waktu, ada yang Oke, ini konsekuensi. Oh, tapi bukan PKWT dan PKWTT ya, itu enggak ya? bagian daripada perjanjian formalnya. Ya. Tapi yang lagi-lagi saya selalu bicara bahwa ketika seorang itu melakukan hubungan kerja, kita harus sepakat dulu apakah orang yang diberikan pekerjaan itu menjadi seorang pekerja. Itu yang paling basic. Karena hukum kita hanya cuma mengenal itu pekerja kan gitu ya. Jadi ketika kalau di undang-undang buruh garis miring pekerja pekerja ya kan. Jadi kalau kita belum sepakat dengan pekerja bahwa itu memang bukan pekerja, ya tentunya hukum ketenaga kerja tidak berlaku di sini. Contoh yang paling sederhana, Pak Ahmad punya usaha, nggak perlu punya toko, bikin media sosial itu memasarkan produk Pak Ahmad atau menjual produk orang lain. Ternyata Pak Ahmad ini mempunyai 10 orang tenaga kerja, ya kan? Nah, ternyata omsetnya luar biasa, bahkan mungkin miliaran ya. Begitu. Nah, pertanyaan saya, mereka ini pekerja Pak Ahmad atau hanya seperti apa? Ya, pekerja lepas atau pekerja terikat informal. Tapi intinya kan pekerja kan ya. Nah, kalau memang pekerja selayaknya memang ada hubungan kerja yang formal. Karena melihat kondisi-kondisi yang secara ekonomi, komersial, bisnis Pak Ahmad bagus, tentunya menurut saya hubungan kerja harus dikelirkan. Ketika kaitannya dengan kepastian perlindungan hukumnya. Ya, sebaiknya sebegitu. Jadi karena sekarang kan begini, eranya digital ini banyak sekali orang yang tidak paham bahwa pokoknya kamu kerja ikut saya ya gaji ya saya penakku, semau-mau saya. Aku mampunya segitu. Nah, itu nggak salah sebenarnya. Ketika kita bicara, apalagi mungkin pengusahanya tidak dalam bentuk badan hukum yang mungkin selalu mempunyai kewajiban dan itu perorangan. Nah, inilah yang mestinya harus dipikirkan. Kalau kita ngomong sektor informal sama formal, kayaknya agak susah sekarang ya. Formal itu ya formal, tapi kerjanya di rumah gitu. Omsetnya gede gitu. Kerjanya juga
Wah, sampai mungkin Apalagi 20 sekarang jam. ini, kalau Nah, kita bilang ya. pasca pandemi ini kan yang Nah. membangkitkan ekonomi kita adalah UMKM gitu ya. UMKM justru yang Rata-rata bukan betul. pekerjaan yang Ya, apalagi angkatan tenaga kerja kita dunia pendidikan formalnya juga masih low ya. ya. Bahwa mungkin SMP atau SMA ke bawah. Jadi Ya. otomatis sektor-sektor yang kan mengikuti informal saja itu mungkin yang lebih harus menopang dari sektor ekonomi itu. Salah satu contoh kemarin saya mendengar ada suatu orang berdebat terkait dengan masalah seorang pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga itu harus dibikinkan rancangan undang-undang tersendiri. Wih, keren sekali. Keren kan? Seorang, maaf loh mas, ini seorang pembantu rumah tangga saja harus dibikinkan undang-undang khusus. Mereka harus dilindungi terkait dengan upahnya, terkait dengan hak-hak dasarnya, macam-macam yang dipikirkan. Nah, bagaimana sekarang dengan sektor digital ekonomi? Iya. Dengan model bisnis yang banyak sekali, ya kan? Nah, itu bagaimana? Nah, kita siap nggak sih sebenarnya infrastruktur atau konstruksi hukum kita melindungi mereka? Ya. Karena nggak cuma upah Pak Ahmad yang dibicarakan masalah pekerja atau pemberi kerja atau hak daripada penerima pekerjaan. Termasuk sebenarnya ketika ada perjanjian kerja. Tapi artinya gini Pak, kalau kita bicara tentang perlindungan hukum dalam konteks ketenagakerjaan, berarti sebenarnya rumus utamanya adalah adanya perjanjian kerja. Betul. Kalau tanpa ada perjanjian kerja, akan sulit untuk bicara tentang perlindungan hukum. Betul, itu yang kita harus basic yang harus kita sepakati. Nah, di Undang-Undang Ketenagaan Kerja kita, cuman menjelaskan adalah pengusaha dan pekerja. Ketika ngomong bicara pekerja ya perlindungan upah, termasuk macam-macam itu kan menjadi basic. Makanya ada perjanjian. Terus bagaimana dengan sektor yang lain? Di mana mungkin justru itu yang membangun ekonomi Indonesia ini. Iya. Banyak sekarang startup bisnis itu gede-gede loh mas. Omsetnya walaupun startup, karyawannya mungkin organisasinya cukup besar juga, bisa puluhan, bahkan mungkin ratusan. Ya toh, walaupun mungkin dia baru membuat itu dalam konteks sangat baru sekali. Nah, bagaimana itu perlindungan hukum ketenagakerjaan buat semua yang terlibat hubungan industrialnya itu bagaimana? Sementara waktu mereka sebenarnya hanya sebagai kontributor production saja, tetapi bukan sebagai bagian daripada orang yang secara hubungan kerja itu secara fakta ada. Sebenarnya lebih kepada apa ya, pekerja fiktif akhirnya judulnya kalau enggak juga, tetapi mungkin ya artinya kerja mereka ada, tetapi secara aspek hukumnya mereka ini enggak ada. Tidak ada yang bisa membuat mereka itu terlindungi dan terlihat ada kan Pak? Betul. Karena nggak ada itu tadi. Yang paling banyak sekarang mungkin kita perlu kaji ya, contoh operator digital ekonomi mempunyai mitra yang berjuta-juta orang. Dia bekerja setiap hari dengan mungkin jam kerja yang lebih daripada jam kerja normalnya dia. Tapi memang mereka agak lebih bebas melakukan pekerjaannya. Dan mereka mendapatkan atau memberikan pelayanan pada masyarakat, akhirnya mendapatkan kedua belah pihak antara pengusaha dan mitra itu mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Nah, itu bagus. Sektor yang bagus karena sudah masalah digital. Tapi sektor ekonomi yang bagus. Tapi sektor perlindungannya nggak muncul. Oleh karena itulah ini menjadi PR sebenarnya. Bagaimana sebenarnya para pelaku hubungan industrial ini di era ini bisa kedua belah pihaknya terlindungi, nggak hanya pekerjanya tapi pengusahanya. Boleh nggak ketika kita punya ide pemikiran begini ya, seringkali kan pekerja itu seakan-akan punya ini, pekerja itu tugasnya bekerja, yang dikejar ke pengusaha adalah hak terus gitu. Betul. Hak pekerja itu hak apa, hak pekerja itu apa, hak pekerja itu apa, yang banyak gitu kan. Boleh nggak untuk menyeimbangkan kontrak atau perjanjian kerja itu supaya pekerja terlindungi juga atas kinerjanya pekerja, minta kompensasi semacam konsekuensi hukum lah, tanggung jawab hukum yang harus diterita oleh pekerja. Misalnya ini fairness ya. Saya bekerja untuk Bapak gitu kan. Saya masuk di pekerja yang memiliki karakteristik khusus gitu kan. Maka giliran kayak tadi di digital ekonomi, saya production sistemnya, siapa upload saya dan sebagainya. Ternyata saya punya kemungkinan melakukan kesalahan, Pak.
karena tadi dibayang-bayangan aja, tidak muncul sebagai orang yang bekerja, tidak ada hubungan kerja. Akhirnya tanggung jawab penuh kan ada di Bapak. Betul. Nah, ini misalnya untuk perjanjian kerja tak masuk kan namanya legal consequence ya, tanggung jawab hukum. Bila mana Anda melakukan, artinya ini fairness untuk membuat perjanjian kerjanya menjadi proporsional, boleh nggak di dalam aspek tenaga kerja? Kalau ini menjadi PR ini sebenarnya. Kalau yang saya tahu dan saya ketahui sepanjang ini, konsekuensi gitu tidak dalam konteks hukum ketenagakerjaan. Contoh yang paling sederhana, pekerja kontrak, gitu, kalau dia katakanlah selesai karena inisiatif dari pihak pengusaha harus memberikan sisa daripada kontrak. Iya. Tapi sebaliknya, ini rumus PHK ya? Rumus PHK. Ya. Sebaliknya bagi mereka juga, tapi kan itu tidak mungkin bisa dilaksanakan. Ya. Tapi Pak, sorry Pak, ini supaya karena waktu kita sudah terbatas. Supaya kita akan ketemu bahwa kalau dulu mungkin konsep itu menjadi konsep yang bisa diterima, artinya perlindungan benar-benar ada di situ. Tapi kan sekarang ini waktu mereka tidak terikat. Betul. Ya toh? Kompensasi mereka tinggi. Teman-teman, sorry ya, ambil startup misalnya satu startup di Indonesia ini, gaji itu nggak mungkin UMR, ya, pasti di atasnya itu. Di atas. Tapi mereka di rumah. Mereka seakan-akan nggak ada jaminannya ya diberi atau tidak kita tidak tahu. Mereka janji nggak di situ. Artinya kalau dilihat dalam teori yang sekarang ada, mungkin yang kebiasaan mereka semua rujukannya adalah perjanjian itu. Demikian juga bila mana perusahaan itu nggak kuat bayar, penyelesaian bipatritnya juga di situ, bukan? Iya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kalau konteksnya terkait dengan tadi contoh kita bilang mungkin bisnis proses yang digital ekonomi tadi ya, itu yang mungkin perlu menjadi PR bersama. Konsep perjanjian hubungan kerjanya itu seperti apa sih? Gitu. Artinya berarti kan ketika bicara tentang konsep hubungan kerja seperti apa? Kita bicara tentang perjanjian kerja. Kita yang kuatin perjanjian kerjanya, kita kuatin perjanjian kerja untuk membuat aspek hubungan kerja dan akibat hubungan kerja itu muncul secara karena di Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 itu menurut saya setelah saya itu nggak menyinggung banyak hal tentang itu. Oke, sebelum mungkin saya keperdataan saja ya. Besok bisa jadi ini benar jadi perjanjian murni ya Pak. Baik sahabat-sahabat Trias TV, ini kalau diturutin Pak, mungkin diskusi kita semalaman ya. Iya. Nah, sekarang yang di ujung nih Pak, kira-kira Pak, Indonesia itu sudah siapkah menghadapi era yang bergeser dari era yang kemarin konvensional menuju era yang 4.0. Ini terakhir Pak. Kalau Mas tanya jujur pada saya, rasanya kok belum siap ya? Belum ya? Ya, karena konstruksi hukum, infrastruktur hukum kita juga belum banyak menjawab persoalan-persoalan yang ada yang paling basic tadi. Kalau terkait dengan masalah-masalah lain mungkin sudah, tapi kalau terkait dengan masalah hubungan kerja aja belum bisa menjawab menurut saya. Ya. Nah, belum lagi yang lain. Nah, ini PR yang paling mendasar menurut saya, hubungan kerja itu. Pekerja kita itu siap di level yang mana sih Pak? Middle up atau middle low? Kalau sekarang, tentunya masih middle low ya. Nah, kalau middle low berarti kan, cuman ini jadi problem buat pengusaha loh Pak. Betul. Middle low itu ya segitu, gajinya segitu, mau gaji lebih nggak berani, karena bebannya lebih tinggi, kompetensinya di situ. Iya. Dan ini peran dunia pendidikan. Iya, betul. Kita pernah diskusi terkait dengan itu. Peran dunia pendidikan juga harus bisa menjawab bahwa para lulusan pun juga tidak hanya masalah dia dengan kurikulum yang ada, harus juga mestinya berakselerasi menjawab tantangan era sekarang. Ini menarik juga nih programnya Pak Menteri yang itu komplain itu ya. Ya, itu tugasnya para ilmuwan. Mendekatkan antara pendidikan dan dunia kerja. Supaya juga terjawab persoalan-persoalan itu. Karena contoh fakultas hukum di era digital ini apa sih yang harus diajarin? Iya. Gitu kan? Apakah hanya cuma seperti ini? Apakah nanti akan bisa menjawab di era-era digital ekonomi aspek hukumnya kan gitu ya? Itu menarik untuk bisa menjadi suatu kajian ilmuwan hukum seperti Pak Ahmad. Siap. Ternyata 2 season ini terasa cepat gitu Pak. Nah, jadi kesimpulannya kalau kita pengen perhatikan dari apa yang kita diskusikan,
hampir dipastikan starting dari perjanjian kerja yang proporsional, artinya yang seimbang, yang akan dilakukan oleh pekerja dan pengusaha itu akan mengikuti mengikuti model hubungan hukumnya, kemudian akibat hukum yang timbul itu seperti apa. Hampir dipastikan, kalau lihat situasi yang diskusi kita hari ini, kita akan ketemu pastinya. Saya minta Pak Indra untuk ketemu di Insya Allah season berikutnya. Mungkin kita diskusi tentang SDM, Pak. boleh. Ya, kita diskusi tentang SDM dan hampir dipastikan kalau stylenya Bapak ini bagaimana triknya masuk ke dunia kerja yang baik, bagaimana itu pasti kita akan dapatkan. Baik, ada mau yang disampaikan sebelum kita closing? Ya, mungkin bagi kita semua ya harus bisa menjawab tantangan ke depan kaitannya dengan masalah tidak hanya berpikir bahwa ekonomi kita maju, tapi kualitas SDM kita harus benar-benar mempunyai kualitas yang menjawab tantangan ke depan. Siap. Artinya yang middle low tadi harus jadi middle up. Betul. Baik sahabat-sahabat Trias TV, itu kesimpulan yang disampaikan oleh Pak Iwan. Kita pegang bahwa apapun itu, dunia kerja menuntut kita untuk siap menghadapi apapun tantangannya. Kita harus menang, dan untuk menjadi pemenang itu perlu adanya kemampuan yang lebih daripada yang lain. Kalau kita punya standar kemampuan saja, Pak, hampir dipastikan kita akan terlindas oleh pertarungan dunia kerja kita. Betul. Pengetahuan tentang hukum kita sudah sampaikan. Kita berharap saudara-saudara, sahabat-sahabat Trias TV semuanya punya pemahaman yang sudah kita sampaikan itu dengan baik. Semoga ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di talkshow berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.